Halo bola supporter, kembali lagi bersama saya Bagas dan di samping saya ada Nunggi Fauzi. ya. Kita sekali ini di segmen Kubis ya, Kupas Habis. Kali ini mau membahas apa kita Nuk? Ya, di sini kita ada 3 pembahasan penting ya seputar tentunya kompetisi Liga 1 yang baru saja selesai 9 hari yang lalu. Nah, tapi meski baru selesai 9 hari, sudah ada pergerakan-pergerakan dari setiap tim untuk menyambut musim depan. Nah, di sini kita akan membahas 3 poin penting dari yang terjadi di Liga 1 menuju musim depan. Yang pertama ada transfer pemain. Kemudian yang kedua kita akan membahas rumor-rumor hangat juga terkait transfer. Ketiga ada pembahasan terkait tim promosi nih, ada 3 tim baru yang promosi dari Liga 2. Bagaimana persiapan mereka? Nah, seperti itu. Ya, yang pertama kita bahas soal transfer dulu ya. Jadi walaupun baru selesai, tapi tim-tim besar di Liga 1 ini udah mulai melakukan pergerakan di bursa transfer. Dan yang paling mengagetkan yang sejauh ini ya, pertama kali langsung booming itu ada PSIS Semarang yang langsung merekrut Taisei Marukawa dan Carlos Fortes. Gimana nih? Ya, bisa dibilang ini transfer yang cukup gimana ya. Kedua pemain ini tampil baik di musim pertamanya di Liga 1 kan ya. Ya. Taisei baru pertama, si Carlos Fortes juga, dan langsung menjadi andalan di timnya masing-masing. Iya. Taisei jadi top skor di Persebaya, Fortes juga top skor di Arema, dan Taisei Marukawa bahkan menyabet gelar pemain terbaik Liga 1. Iya. Nah, sempat menjadi pertanyaan, kenapa Persebaya nggak memutuskan untuk memperpanjang kontrak pemain asal Jepang tersebut? Padahal secara kenyataan sebenarnya manajemen Persebaya mengatakan mereka sudah berupaya menawar Taisei bahkan sampai 5 kali lipat ya, ya dari nilai kontrak sebelumnya. Namun Taisei memutuskan untuk pindah ke PSIS Semarang. Dan ini sempat jadi ini ya, polemik lah di antara bonek kan, mereka sangat menyesalkan transfer ke PSIS Semarang ini. Nah, karena memang Taisei Marukawa sendiri yang memilih PSIS. Kalau menurut pernyataan dari Aji Santoso, terus pernyataan dari Yoyo Sukawi selaku CEO PSIS, lalu juga agen dari Taisei sendiri, mereka menyatakan kalau memang Marukawa sendiri yang memilih PSIS seperti itu. Terus juga soal masalah Carlos Fortes yang kemarin sempat berpolemik juga ya sama Arema. Iya, ada dugaan-dugaan di situ lah. Ya, tapi memang Arema sempat menyayangkan ya karena Carlos Fortes kontraknya itu belum habis sama Arema, tapi ternyata memang kan hanya sisa sebulan, dan itu hanya masalah etika saja kan soal karena dia nggak pamit dan sebagainya, tapi secara hukum, secara peraturan sah-sah saja kan memang. Karena kompetisi sudah selesai juga ya. Kompetisi sudah selesai, kontrak juga udah hampir kurang sebulan ya. Oke, itu PSIS sejauh ini jadi tim yang juga kabarnya melengkapi 4 pemain asingnya untuk musim depan. Selain Taisei Marukawa, Carlos Fortes, juga mereka memperpanjang Welles Costa dan Jonathan Cantillon. Ya, 2 pilar penting dalam 2 musim terakhir ya. Iya. Lanjut. Terus kita lanjut ke tim berikutnya, karena PSIS sepertinya baru seperti itu, belum ada langkah-langkah pemain terkait pemain lokal atau pencoretan pemain masih belum diumumkan lagi. Tapi kabarnya dari CEO PSIS Sukawi sendiri masih berupaya mendatangkan pemain-pemain baru. Sekarang kita lanjut ke tim Persija Jakarta dulu ya. Ya, Persija Jakarta juga melakukan cukup perombakan ya berarti musim ini. Iya, perombakan. Ada 3 pemain yang ada didatangkan, Firza Andika, Hanif Syahbandi, terus satu lagi Hansa Muyama. Nah, mereka udah mendatangkan pemain ini, tapi juga sepertinya akan merombak tim secara besar ya, karena ofisial dan pelatih udah diganti juga kan, ada 12 termasuk Bambang Pamungkas dan pelatih Sudirman ya. Nah, sekarang ini sembari mereka mempersiapkan tim yang baru, jadi mereka masih menunggu nih pelatih yang akan diambil ya. Mungkin rumornya ada Paul Munster ya mungkin ya, karena sudah
dia udah mengucapkan selamat tinggal sama Bayangkara. Tapi langkah Persija mendatangkan Firza Andika, Hansamu dan Hanif ini terbilang cukup bagus ya, karena terkhusus Firza Andika dengan Hanif ini adalah pemain-pemain muda dan mereka bisa dikombin dengan kayak Sarian Abimanyu, barangkali Sania nanti bertahan, sebenarnya bertahan ya karena kontraknya 2 tahun kalau saya nggak salah. Terus ada juga si Rio Fahmi yang juga belakangan menarik perhatian pelatih timnas Sintayong kan ya. Itu mereka bisa berkombinasi untuk menjadi regenerasi Persija lah ya bisa dibilang. Dan ini ya pemain-pemain muda ini kayaknya menyingkirkan pemain-pemain yang sudah tua ya seperti Marco Simic. Senior jangan tua ya. Iya, senior Marco Simic seperti. Terus di sisi kanan tuh ada Marco Motta yang semakin dipinggirkan karena ada Rio Fahmi. Ya mungkin untuk musim depan juga ya belum tahu ya ini pemain asingnya seperti apa belum ketahuan. Masih belum bayang karena kalau menurut saya lebih baik Persija itu menentukan pelatih dulu sih. Nanti pelatihnya bisa cari pemain asing atau pemain-pemain lokal yang sesuai pilihan dia kayak kemarin Aji Santoso di Persebaya kan ya. Nah, seperti itu. Nah, lanjut ke Persebaya, kita melanjutkan pembicaraan kita ke Persebaya sekalian ya. Di Persebaya Surabaya ini juga melakukan transfer yang cukup aneh ya, karena ketika mereka jaya-jayanya nih bisa dibilang jaya lah ya meskipun kemarin hanya finish di peringkat 5 tapi kan dengan penampilan yang sudah memuaskan lah bagi para pendukungnya. Mereka di posisi 5 besar terus juga menyabet beberapa penghargaan. Malah paling banyak ya pelatih terbaik, pemain terbaik, pemain muda terbaik ya, terus di best 11 juga ada juga ya. Nah, beberapa pemain Persebaya pun mulai jadi andalan di timnas Indonesia ya. Nah, sayangnya pemain-pemain Persebaya yang menonjol ini justru banyak yang pindah gitu ya. Iya. Nah, salah satunya ya tadi Taisi Manukawa, kemudian ada backnya Ali Sesai juga pindah. Terus pemain aslinya semua pindah. Ya, hampir semua pemain aslinya pindah ya berarti ya. Bruno Moreira juga ya. Bruno Moreira juga. Nah, kalau kemarin tuh ada 9 pemain yang hengkang tuh dari Persebaya. Tapi mereka nggak lama-lama nih untuk mendatangkan pemain baru. Ada 2 sejauh ini ya, yang pemain barunya ada Zainuri dari Persela Lamongan dan siapa lagi ya? Leo Lelis dari Persiraja. Jadi 2 pemain yang dari klub degradasi. Nah, apakah Persebaya ini akan mengumpulkan talenta-talenta yang dari klub degradasi? Bisa jadi ya, karena ada rumor juga mereka mengincar Ramai Rumakik dari Persipura. Oh, iya. Itu langkah dari Persebaya ya, meskipun belum terlihat wah seperti kayak PSIS atau Persija, tapi Persebaya sudah memberikan kepercayaan penuh kepada coach Aji Santoso itu ya. Yang terpenting adalah dari Persebaya ini mereka memperpanjang Aji Santoso dan juga asisten-asisten pelatih yang lain. Jadi untuk slot pelatih jadi mereka udah aman lah, dan kalau sudah ada pelatih kan lebih gampang ya untuk merancang tim untuk musim depan. Benar. Setelah Persebaya nih kita lanjut ke Arema FC. Ya, Arema FC yang kemarin mendatangkan langsung 4 pemain ya. Ada Gian Zola, terus Evan Dimas, Randy Karama, lalu Adam Alis. Ya, mereka udah diperkenalkan juga secara langsung di acara buka bersama. Terus Presiden Arema juga menegaskan kalau ini bukan transfer mereka satu-satunya ya, bakal ada pemain-pemain lagi. Ya kalau melihat gelagat Arema sih hampir sama kayak Persija, mereka ingin kemajuan dari prestasi sebelumnya di musim 2021-2022 ya. Nama Gian Zola awalnya mau ditahan di Persib Bandung, tapi karena dia memutuskan untuk ingin berkembang terlebih dahulu ya di lain. Akhirnya juga Zola juga kan sebelumnya tim ini ya membela Persela juga ya sebagai pinjaman, dan untuk lini tengah ya ini sangat memperkuat Arema ya, karena ada Evan Dimas juga di sektor gelandang, terus Gian Zola ya. Oke, itu tentang Arema FC. Selanjutnya kita ke Persib Bandung, tim yang nantinya akan bermain di Piala AFC ini musim depan ya. Persib Bandung bersama Bali United. Persib
langsung mendatangkan 2 pemain timnas andalan ini. Lini tengah tak tergantikan menurut saya di era Sintayong ini, Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto. Ya. Kalau Ricky Kambuaya saya nggak ragu, maksudnya nggak terlalu kaget ya, karena ini pemain bagus dan terus juga memang Sintayong juga mengandalkan dia gitu loh, baik di tim senior maupun nantinya di SEA Games ya. Ricky Kambuaya. Nah ini kemampuannya di lini tengah juga sangat bagus. Nah yang saya pertanyakan itu Rahmat Irianto, dia kan asli Surabaya nih. Iya. Kenapa nggak memperpanjang kontraknya di Persebaya, malah justru ke Persib Bandung gitu ya? Karena memang kan Persebaya sendiri sudah mengkonfirmasi kan memang ada masalah soal perpanjangan kontrak. Terus kemudian Irianto merasa ada masalah juga karena dia mendapat teror gitu kan dari supporter Persebaya, dan itu akhirnya mempengaruhi dia untuk memutuskan untuk pindah ya. Jadinya mungkin karena hubungan Persib dan Persebaya ini kan juga baik ya. Jadi dia nggak mau, mungkin demi menghormati Persebaya, jadi dia nggak pindah ke klub rival, jadi ke Persib. Ya meskipun baru 2 pemain ini menurut saya cukup bagus ya buat Persib Bandung ya. Iya. Karena lini tengahnya nanti semakin ramai pemain timnas berarti. Timnas ada Maklok juga kan yang baru saja mendapat panggilan untuk SEA Games ke timnas. Masih ada Beckham Putra juga, juga beberapa kali masuk line up timnas. Ya ini karena 2 pemain ini juga bakal jadi skuadnya juga bakal jadi ini ya, jadi tebal untuk karena Persib main di AFC juga, terus di Liga, jadi bisa buat untuk rotasi. Terus ada rumor juga ya yang Persib ini mau mendatangkan Ciro Alves. Ya itu juga muncul rumor untuk memperkuat sektor sayap berarti ya. Iya, sektor sayap dan penyerang ya, karena Ciro kan versatile juga, salah satu pemain yang versatile, bisa diplot di berbagai sektor penyerangan. Nah itu tentang Persib Bandung. Selanjutnya kita sebenarnya mau ngomongin tentang Bali United dan Bayangkara FC, karena ya ini kan kita bahasnya tim-tim besar yang berada di paling enggak 7 besar lah, sampai 6 sampai 7 besar. Namun Bayangkara FC dan Bali United ini belum ada pergerakan transfer ya. Iya. Untuk Bali United sendiri terbaru mungkin melepas Wawan Hendrawan ya. Iya, melepas beberapa pemain dan mempermanenkan Kadek Agung nggak kalau nggak salah. Iya. Baru itu. Nah ini mungkin juga untuk Bali United sebenarnya sudah bagus ya untuk musim kemarin, tapi butuh beberapa pemain karena mereka berlaga di kejuaraan Asia juga. Iya. Untuk bisa mencapai hasil terbaik di playoff Champions League ya berarti nanti ya. Iya. Kalau bisa, ini ada pemain-pemain baru sih menurut saya di Bali, harus ada tambahan-tambahan, terutama di sektor pertahanan. Iya. Karena saya melihat lini tengah back tengahnya Bali ini masih lagi masih. Mungkin itu untuk Bayangkara FC. Bayangkara sejauh ini ya juga belum, karena sejauh ini yang baru saya dengar ada Paul Muster yang meninggalkan Bayangkara FC, jadi belum punya pelatih. Terus ya baru rumor-rumor ya untuk Bayangkara, seperti striker Persik yang baru kemarin mencetak 20 gol kalau nggak salah, Yusuf Ejejari, itu rumornya ke Bayangkara tapi belum pasti juga. Oke, itu pembahasan kami terkait transfer pemain. Buat Bola Supporter jangan kemana-mana ya, tetap terus lanjut, kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya.